Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan coba membahas mengenai kegiatan praktikum mata kuliah daya dalam bidang pertanian pada acara kelima, yaitu mengenai sistem pelumasan dan pendinginan. Sistem pelumasan adalah sebuah rangkaian hidrolis yang berfungsi mendistribusikan aliran oli mesin ke seluruh komponen mesin yang bergesekan. Fungsinya sebagai pelumas agar semua komponen mesin yang bergesekan bisa dilapisi pelumas agar untuk mencegah keausan. Pelumas akan melumasi komponen-komponen mesin yang sistem kerjanya saling bergesekan. Tentunya untuk mencegah keausan berlebih ketika saling bersinggungan satu sama lain. Pelumas berfungsi sebagai pendingin. Mengapa bisa begitu? Karena ketika ada dua komponen yang saling bergesekan, maka tercipta suhu panas yang cukup tinggi. Namun, berkat pelumas yang mengalir ke komponen tersebut, panas akan terserap sehingga ukuran suhu kembali dingin dan tidak ada masalah overheat. Fungsi lain yaitu sebagai perapat. Maksud dari fungsi ini adalah kemampuan pelumas yang bisa melumasi bagian-bagian presisi dalam mesin sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas. Contohnya seperti saat pelumas melumasi bagian dinding silinder dan piston. Pelumas akan menjadi perapat untuk mencegah kebocoran gas di ruang atas dan bawah piston. Pelumas juga berfungsi sebagai pembersih. Pelumas yang mengalir akan membawa kotoran besi ke dalam bagian karter atau penampung oli. Di dalam penampung oli ini, kotoran besi akan disaring dan dikumpulkan oleh magnet yang telah terpasang. Kebersihan pelumas pun juga diperhatikan, karena sebelum mengalir ke berbagai komponen mesin, terdapat proses penyaringan menggunakan filter oli. Selain itu, sistem pelumas juga berfungsi untuk mencegah karat. Pelumas yang mengalir ke tiap komponen mobil akan memberikan perlindungan terhadap permukaan sisi luar. Walaupun bergesekan, tetap terjaga dari masalah karat karena memiliki pelumas. Terdapat beberapa komponen yang mendukung cara kerja sistem pelumasan. Di antaranya yaitu belt, coulter, dan pompa oli. Pompa oli terdapat dari putaran mesin yang dihubungkan dari bak penampung oli melalui belt ke pompa oli. Terdapat komponen strainer untuk menyaring oli agar kotoran tidak masuk ke pompa oli. Lalu, oli disalurkan ke pompa oli, kemudian menuju pengaturan penekanan. Kemudian, oli mengalir menuju ke filter oli yang bertujuan untuk menyaring oli dari kotoran. Selanjutnya, oli mengalir menuju ke komponen dalam mesin, seperti connecting rod, dan terjadi pelumasan pada area tersebut, dan melumasi area crankshaft. Oli juga mengalir menuju cylinder head, dan di sini oli melumasi komponen seperti piston. Kemudian, oli menuju ke bagian cylinder head lain dan melumasi bagian-bagian camshaft, pegas katup dan lain-lain yang terdapat pada cylinder head. Kemudian oli menuju ke bawah, ke bagian komponen pressure gauge yang berfungsi untuk mengatur tekanan pada oli. Dan selanjutnya oli kembali lagi ke bagian penampungan atau yang disebut coulter. Begitupun seterusnya, cara kerja sistem pelumasan tersebut akan bekerja secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sistem pelumasan pada mesin harus ada, karena untuk menghindari efek gesekan dari bagian yang bergerak, maka perlu diberikan sistem pelumasan. Jika sistem pelumasan tidak ada, maka komponen-komponen mesin akan mengalami kontak secara langsung sehingga menimbulkan panas dan dapat mengakibatkan kerusakan berupa keausan yang menyebabkan umur mesin dan komponennya tidak bertahan lama. Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Fungsi dan manfaat dari sistem pendinginan motor diesel adalah untuk mencegah terjadinya overheating akibat panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran bahan bakar dengan udara, mempertahankan temperatur motor agar selalu pada temperatur kerja yang efisien,
mempercepat motor mencapai temperatur kerja agar mempermudah pencapaian suhu kerja pada awal pengoperasian mesin, memanaskan ruang di dalam penumpang yang berlaku pada negara-negara yang mengalami musim dingin. Jika sistem pendingin pada mesin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tentu akan menimbulkan kendaraan atau mesin tersebut akan mogok karena overheat. Apalagi jika pada bagian termostat yang rusak, maka katup tidak akan membuka saat mesin mulai panas, sehingga cairan pendingin tidak bisa bersirkulasi ke radiator ketika suhu cairan pendingin sudah mencapai suhu 80 derajat Celcius. Cukup sekian untuk video yang bisa saya buat. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.